Setelah pajak dipermalukan oleh anggota keluarga dan diserbu netizen dengan banyak komen gak mau bayar pajak lagi, seharusnya hal ini adalah kunci pelayanan masyarakat akan pajak dan pengelolaan uang negara agar lebih produktif. Menjadi moment of greatness perubahan di perpajakan Indonesia. Bukan hanya transparan, tapi lebih produktif, tidak konsumtif, dan tepat sasaran. Yaitu membuat kesejahteraan rakyat dan membuat negara menjadi negara yang berdaulat. Rasanya ingin terus mengingatkan masyarakat akan masalah ketatanegaraan dan perilaku pejabat dengan adanya budaya mundur, budaya malu dari pejabat yang bersangkutan yang memang main atau anak buahnya bermain. Artinya menterinya, pejabat tertingginya, ya tidak mampu mengelola. Jangan malah flexing. Misalnya ada tuh menteri cuci mobil plat merah milik kantor demi pencitraan. Ya jangan gitu atuh. Masa digedein pencitraannya lalu masalah kelihatan bodoh urusan belakangan. Ya jangan begitu juga pencitraan kementerian kerjanya lah. Menteri kerja itu model begini misalnya. Ada anak buah yang gak bisa kerja ya dipecat. Ada anak buah korupsi selain dipecat ya dihukum mati. Diambil semua hartanya. Dan semua orang di kartu keluarga koruptor tersebut tidak boleh jadi pegawai negeri. Tidak boleh pakai sarana negara. Sekolah negeri, rumah sakit daerah, rumah sakit pusat dan lain sebagainya. Pokoknya sarana negara selama 10 tahun setelah terbukti bersalah di persidangan di mana korupsi di atas 50 miliar dihukum mati. Lalu dia menterinya mundur dari jabatannya. Misalnya begitu. Tepat anggaran untuk masalah yang produktif itu penting. Dalam penyusunan anggaran belanja negara, banyak sekali porsi saat ini yang tidak produktif. Misalnya, bayar bunga pinjaman yang mencapai 400 triliun setahun. Coba bayangkan, bayar bunga pinjaman aja Indonesia pakai pinjaman bayarnya. Hutang saat ini 7.800 triliun. Kalau bunganya 5% setahun, itu hampir 400 triliun. Coba bayangkan, pokoknya nggak pernah terbayar. Karena proyek yang dibangun bukan proyek produktif, adalah semuanya proyek konsumtif kebanyakan. Proyek yang jangka panjangnya ternyata tidak menghasilkan growth atau pertumbuhan. Bahkan membangun jalan tol yang kemudian jalan tolnya pada dijualin semua. Karena tolnya tidak menguntungkan. Memang terlihat membangun namun tidak menghasilkan growth pertumbuhan. Ini fakta. Buktinya apa lagi? Hanya 24% pertumbuhan ekonominya dalam 9 tahun kelolaan APBN-nya saat ini. Hanya 2,6% setahun tumbuhnya. Itu nggak pakai pejabat. Autopilot ekonomi rakyat ya tumbuhnya segitu. Lalu pemerintah selama ini ngerjain apa dalam hal ekonomi? Ngerjain rakyat. Dengan memenuhi media berflexing-flexing karya yang nggak produktif itu. Buat apa sih? Kalau kita membangun berdasarkan pertumbuhan, maka pasti Indonesia sekarang tidak impor garam, tidak impor BBM, tidak impor beras, tidak impor pupuk, tidak impor vaksin, tidak impor senjata perang, tidak impor hutang. Namun semua sudah menjadi swadaya. Pangan surplus, pupuk surplus, produksi ekspor, manufaktur naik 3 kali lipat di luar hasil alam. Pendapatan Indonesia selama ini masih mengandalkan hasil alam. Kelapa sawit, batu bara, nikel yang semuanya ada batas usia, ada batas stoknya. Yang ketika dijual harus menghasilkan kemakmuran buat rakyat sesungguhnya. Ini nikel ya, tinggal 20 tahun lagi habis. Yang kaya itu oligar dan Tiongkok. Negara hanya dapat 10%-an doang. Udah itu habis, kan keterlaluan. Harusnya Indonesia kaya, mendingan gak usah diproduksi kali. Kalau kayak gini, kalau cuma dapat 10%, ini harus diubah. Ini harus diingatkan kepada masyarakat agar pendapatan tidak hanya bersumber dari pajak bernegaranya. Yang jauh ini hanya membuat rakyat mangkal karena uang pajaknya buat beli saham Goto, masuk lewat Telkom, dan rugi. Aduh, geblek dah urusan beginian. Menterinya kemudian flexing-flexing. Belum lagi karena kementeriannya gak punya uang, atau gak mana megang uangnya, gak tahu juga. Itu ngerjain vendor-vendor proyek, ngerjain subkontraktor swasta yang harusnya untuk kerja. Mereka tuh sampai meminjam sana sini pakai pinjaman pribadi. Pas jadi proyeknya tahunan gak dibayar sama BUMN. Ambiar banget dah cara kelola negaranya. Lalu begitu BUMN rugi, minta APBN bayarin. Pajak rakyat tuh duitnya gak amanah pada lu semua ya. Tapi kok masih mau lagi berkuasa dan rakyat seakan gak sadar bahwa mereka ini menghabiskan anggaran ini. Banyak yang gak kompeten orangnya dan tidak punya grand design untuk membuat Indonesia makmur. Rakyat sejahtera tuh gak ada desainnya. Membuat negara berdaulat tuh gak ada desainnya. Jadi curhat gue ini. Peace dah.